Halo, welcome back to this channel. Terima kasih banyak untuk teman-teman udah mampir ke channelku ini. Ini adalah channel khusus kebidanan. Jadi semoga channel ini walaupun mungkin nggak grounded banget pengetahuannya, tapi semoga bisa membantu teman-teman dalam berbagai permasalahan kebidanan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, aku banyak banget nih nerima pertanyaan dari teman-teman tentang gimana sih cara nge-overcome kalau misalnya kita udah bertahun-tahun nggak kerja atau bertahun-tahun kerja di bidang yang lain. Terus tiba-tiba kita harus bekerja nih sekarang, lulus CPNS misalnya, atau diterima bekerja di rumah sakit besar atau di klinik, tapi kemampuan kita nol nih, ilmu kita juga nol, itu gimana caranya ya gitu. Nah, aku nggak bakalan berbagi tips and trick karena menurutku tips and trick itu juga tergantung karakter, tergantung environment dan segala macamnya. Jadi aku lebih ke sharing dan berbagi experience aja di sini. Semoga ini bisa membantu teman-teman untuk membuka cakrawala dan bisa diterapkan untuk memudahkan teman-teman bekerja kembali di dunia kebidanan. Aku seneng banget nih, banyak banget ibu rumah tangga yang udah vakum terus kemudian bersemangat untuk memulai kembali karirnya sebagai bidan. Insya Allah kalau misalnya once we are a midwife, we will forever be a midwife. Jadi jangan patah semangat, ayo sama-sama kita bangun lagi profesi kita, sama-sama kita jayakan lagi kehidupan kita sebagai seorang bidan. Nah, yang pertama nih yang harus teman-teman take note dulu adalah proses adaptasi itu sendiri. Nah, proses adaptasi itu dialami oleh setiap orang gitu ya. Jadi ketika kita berpindah ke tempat yang baru, ketika kita diberikan tugas yang baru, ketika kita mengenali suatu lingkungan yang asing, ketika kita berada di kumpulan orang-orang yang tidak satu vibe dengan kita, ketika kita diharuskan untuk fit in dengan semua kondisi tersebut, nah di sanalah kita akan merasa canggung, insecure, takut, khawatir dan sebagainya macamnya, overthinking juga gitu ya. Apalagi ini didukung oleh fakta-fakta bahwa sekarang kita mudah banget nih mengakses internet. Nah, teman-teman melihat berbagai macam kondisi seperti bullying di tempat kerja, kemudian ada juga kondisi-kondisi di mana orang-orang dipermalukan, terutama di dunia kesehatan ya, ada malpraktek segala macam, itu memang di up semuanya. Nah, gimana kalau itu terjadi aku yang melakukan, toh balik lagi skill aku nol, kemampuan aku nol gitu ya. Ada rasa-rasa takut seperti itu. Tapi teman-teman, adaptasi itu adalah proses yang normal. Semua orang yang ada di dunia ini pernah mengalami proses adaptasi. Jadi kalau teman-teman merasa kok aku bodoh banget, iya, semua orang yang baru mencoba hal baru itu bodoh. Bahkan orang-orang yang udah ratusan maaf, yang udah puluhan tahun pengalaman di rumah sakit, dia pindah ke puskesmas, dia belajar lagi loh. Karena di rumah sakit dia nggak biasa masang implan, for example. Nah, dia belajar lagi masang implan dari awal, dari nol di puskesmas. Orang dari puskesmas pindah ke rumah sakit, dapat ruangan VK, OK, ya mereka juga nggak ngerti itu gimana cara untuk menggunakan for example peralatan-peralatan yang ada di OK, atau gimana cara jadi asisten dokter. Itu kan bukan hal yang gampang, oh jadi asisten dokter tinggal ini, enggak. Tiap dokter itu beda juga tindakannya, jadi mereka juga belajar. Jadi jangan takut ya, semua orang yang berpindah-pindah, yang baru masuk, yang baru mencoba bekerja itu merasakan ini semuanya. Jadi nggak usah takut. Kalau ada yang bilang, iya aku sih nggak apa-apa, nanti kita beradaptasi aja, itu sebenarnya jauh di dalam dirinya dia juga takut. Jadi nggak usah kemakan omongan-omongan orang gitu ya. Nah, untuk adaptasi ini ada dua tipe manusia mungkin secara garis besar ya yang mengatasinya gitu. Bagaimana mereka mengatasinya? Yang pertama adalah tipe orang yang mengikuti rasa takutnya. Ada orang-orang yang dengan overthinkingnya itu dia merasa takut berlebihan, cemas berlebihan, sehingga kadang-kadang karena pikirannya udah nggak sehat, badannya juga ikutan nggak sehat gitu. Dia sering nggak fit di tempat kerja, dia sering menghindari tindakan-tindakan tertentu, dia merasa tertekan, itu malah membuat makin nggak optimal nanti ketika bekerja kalau udah memiliki rasa takut untuk tindakan ini itu gitu. Nah, orang-orang yang seperti ini bahkan ada juga yang sebelum bekerja itu dia quit karena dia merasa ini aku nggak bakalan mampu gitu, karena dia berada selama ini di zona nyaman, sekali-sekali keluar dia ketakutan, itu yang membuat dia nggak akan bisa bertumbuh ke depannya. Ada tipe orang yang kedua, yaitu orang yang dapat bertumbuh dengan baik apapun kondisinya. Nah, tipe orang yang kedua ini bukannya dia nggak merasakan takut atau khawatir atau insecure, dia merasakan, tapi dia mencoba untuk memanage atau mengontrol rasa takutnya itu dengan mempelajari sedikit demi sedikit. Nggak mungkin ya kita baru hari pertama bekerja terus kita udah langsung bisa nih untuk melakukan ini itu, udah tahu nih untuk registrasi seperti apa, udah tahu gimana nih di puskesmas atau rumah sakit ini cara penanganannya, dan dokter ini itu gunain benang ini loh untuk persalinan, emang udah tahu di hari pertama, impossible gitu kan. Makanya belajar dikit, lama-lama kita akan bertumbuh dan ketakutannya hilang sendiri gitu. Jadi teman-teman balik lagi mau ngikutin
mindset yang pertama atau mindset yang kedua. Mindset yang kedua ini memang sulit untuk diterapkan, tapi orang-orang berhasil selalu mencoba cara yang kedua itu. Kalau teman-teman mau jadi orang yang sukses, teman-teman harus punya mindset yang kedua itu. Jadi adaptasi is a normal thing, is a very normal thing, oke? Nah yang kedua, nah gimana sih cara untuk mengatasi ini? Kalau tadi ini udah ada tekad untuk aku bakalan maju terus, apapun yang terjadi aku bakalan maju terus, nggak bisa ya hanya tekad doang, berarti kita memang harus belajar juga. Boleh belajarnya secara kolektif, maksudnya gini, ketika kita masuk ke sebuah instansi dari awal kita udah belajar ke semua orang yang ada di ruangan gitu. Boleh juga secara spesifik sebelum kita mulai bekerja, kalau kita memiliki kenalan salah satu di tempat bekerja tersebut, kita kenali dulu gimana environmentnya sama orang yang udah bekerja tersebut. At least kita dapat gambaran besar loh, ini seperti ini kalau di ruangan ini seperti ini, tipe orang yang ada di sini itu seperti ini. Nah itu bakalan lebih membantu kita untuk cepet banget dalam belajarnya gitu. Jadi gak bisa tuh cuma diem aja, kita juga harus belajar lingkungannya seperti apa, belajar lagi ilmu kita, nge-recall lagi gitu ya. Banyak banget sekarang itu media belajar, teman-teman bisa buka YouTube. Aku sebelum masuk bekerja itu aku nonton channel-channel YouTube, gimana cara pasang infus, gimana cara untuk masang kateter, itu aku belajar lagi. Karena aku juga bertahun-tahun kerjanya di kampus, aku nggak megang pasien. Nah teori nggak bisa dong disamain dengan praktek, makanya aku belajar lagi. Jadi ketika kita bekerja walaupun belum bisa sepenuhnya, itu 50% kita udah startnya udah gimana ya, udah dikuasai gitu. Jadi lebih gampang lagi untuk step up ke depannya. Nah yang ketiga ini tentang attitude, dan ini yang paling penting. Ketika kita berada di tempat baru itu kita harus pakai ilmu rendah hati. Jadi teman-teman jangan pernah merasa untuk tinggi hati ya di tempat yang baru. Oh aku dulu itu karu, oh aku itu dulu lulusan terbaik, oh aku itu dulu sih sebelum nganggur ya, aku itu adalah pekerja terbaik di tempat bekerja aku dulu. Itu adalah masa lalu teman-teman, dan teman-teman itu berada di tempat yang very different gitu. Jadi nggak bisa nih teman-teman make idealisme lama teman-teman, nggak bisa make tinggi hati teman-teman. Di semua tempat kita, di tempat baru itu kita harus menjadi rendah hati supaya kita juga gampang untuk diajari oleh orang-orang. Kalau dari awal udah tinggi hati, orang-orang mana mau ngajarin gitu ya, toh kita udah bisa gitu. Tapi kalau rendah hati, nah itu orang-orang bakalan mau bantu kita dan ngerti kondisi kita. Jadi tipsnya, ketika aku pertama kali masuk bekerja, aku langsung bilang ke uni atau kakak yang satu dinas dengan aku, kak ini aku dulu gini-gini loh kerjanya di kampus loh, jadi aku benar-benar nggak bisa dari awal sedikit pun, kak apapun tindakannya ajarin aku ya kak gitu. Terserah deh orang mau bicarain kita di belakang seperti apa, yang penting mereka mau ngajarin kita. 1 kali 2 kali gagal, yang ketiga pasti berhasil. 1 2 3 4 5 gagal, yang keenam pasti berhasil. Pasti akan ada masanya kita menjadi expert dan ahli dalam hal yang kita lakukan setiap hari kalau kita coba gitu. Jadi mungkin hitungannya bakalan ada yang cepet banget bisa, ada yang lama banget bisa, tapi ujung-ujungnya kan kita nggak ngejar siapa cepat siapa lambat, siapa yang bisa kan, ya udah gitu. Walaupun nanti bakalan lama bisanya, kita yang penting kita bisa dulu gitu. Jadi bawa selalu sifat rendah hati, siapapun yang ada di ruangan, walaupun orang-orang bilang jangan belajar ke dia tuh nggak tahu apa-apa, jangan pernah merendahkan siapapun, belajar aja. Kalaupun kita nggak belajar secara keilmuan, skill kepada dia, mungkin secara kepribadian dan segala macam kita tetap bisa belajar, oke? Tetap rendah hati. Kemudian attitude yang kedua selain rendah hati adalah di dunia tempat kerja kita juga sebaiknya bersifat mudah senyum ya, mudah senyum, kemudian juga gampang bertanya. Kemudian juga attitude yang baik itu adalah kita nggak nolak-nolak untuk berbagai macam tindakan atau pekerjaan. Aku nemu banyak banget nih, misalnya teman-teman yang baru masuk bekerja ke rumah sakit setelah aku ya, terus kemudian karena dia takut melakukan ini itu, dia coba menghindar. Teman-teman mungkin merasa teman-teman berhasil nih menghindar dari itu, tapi enggak loh. Kita semuanya sebagai tim mengenali apa yang sebenarnya menjadi ketakutan teman-teman. Nah itu membuat kinerja kita menjadi jelek, dan kemudian orang-orang juga tidak menilai kita dengan citra yang baik. Kemudian kita juga nggak bertumbuh, ngindar terus. Nanti tiba-tiba datang kasus gawat, dinas sendirian mau ngapain ayo. Nah daripada kebablasan dalam kondisi seperti itu, kenapa nggak kita belajar dari awal dulu gitu. Jadi attitude kecil seperti itu sangat penting untuk diterapkan di dunia kerja. Kemudian juga jangan pernah teman-teman untuk merasa bahwa ya seperti tadi ya, kita itu lebih pintar, kemudian juga kita itu nggak perlu bertanya, atau
Mungkin bukan nggak perlu bertanya, mungkin teman-teman banyak yang malu-malu bertanya gitu. Nah, sikap-sikap seperti ini itu harus diubah ya. Dulu kita itu adalah mungkin seorang mahasiswa, atau dulu itu mungkin di zaman-zaman lalu kita udah ahli makanya nggak mau nanya-nanya. Tapi kalau sekarang itu kita nggak bisa pakai sifat yang seperti itu gitu. Nah, jadi attitude penting banget. Kemudian menyadari adaptasi itu adalah proses yang normal. Nah, kemudian ngatasin insecure-nya gimana ya, tentunya kita harus belajar gitu ya. Menurut aku dengan 3 modal ini aja itu kita udah bisa untuk nge-overcome kondisi yang seperti ini. Jadi jangan dengerin obrolan orang terus tentang lingkungan kerja kamu, yang misalnya kamu dengernya toksik terus nih. Nah, sekarang mulailah dari diri kamu sendiri, kamu belajar dulu, kemudian kamu nonton banyak banget nih channel yang dapat membantu kamu, dan kemudian insya Allah kalau kita mau membuka diri dan mau belajar pelan-pelan, itu kita bakalan berhasil. Nah, sekian dulu, terima kasih, semoga video ini bermanfaat.